Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Alisa yang ada di luar sana? Semoga dalam keadaan sehat. Yang punya masalah diberikan jalan keluar yang terbaik, yang sedang sakit diberikan jalan kemudahan ya, untuk mencari kesembuhan. Oke, kembali lagi kita jumpa di sini untuk mengadakan pika trading seperti biasa. Tapi di sini Alisa sudah ada 3 kartu ucapan ya, kalian tinggal memilih. Dan tema kartu kita kali ini adalah karma apa yang akan dia terima karena sudah mempermainkan perasaanku. Oke. Sebenarnya itu semua urusan yang di atas ya, jadi tidak perlu dibalas ya apapun perbuatan seseorang kepada kita ya. Percaya ya, insya Allah Tuhan akan memberikan balasan yang lebih ini ya, lebih adil sesuai dengan apa yang dia perbuat dan apa yang memang pantas dia terima. Oke, kita tidak perlu menghakimi seperti itu ya, karena tidak ada ini juga pembenaran juga kita menghakimi seseorang gitu. Oke. Di sini ada kartu nomor 1 ya, kartu nomor 1, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kalian tinggal milih kartu mana yang kalian pilih di sini ya. Kartu pertama ada Life is Beautiful. Yang kedua ada kartu Hello. Yang ketiga ada kartu Image. Oke, kita mulai. Untuk yang memilih kartu yang pertama ya, tapi sebelumnya Alisa selalu mengingatkan apapun yang Alisa sampaikan nanti tolong disikapi dengan bijak setiap perkataan Alisa di sini ya, dan tidak semua orang yang menonton video Alisa ini bisa resonate. Oke, kita akan mulai. Sebelum mulai kita berdoa ya sama-sama sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing di sini. Oke, Lisa mulai ya. Karma apa yang akan dia terima karena sudah mempermainkan perasaanku? Ya, mungkin perasaan kalian gitu ya. Tuh ditunjukkan kepada seseorang yang di luar sana yang kalian fokuskan. Oke, di dalam hidup ya. Karma apa? Ada kartu The Justice. Ya. Keadilan akan ada ya untuk setiap apa yang dilakukan. Oke, Alisa shuffle kartunya dulu. Ya. Di sini ya, keadilan akan dia terima. Seperti apa yang pernah dia lakukan kepada siapapun itu ya, entah mungkin kepada teman, kepada pasangan ya, kepada family ya, atau kepada ini ya, kepada anak gitu ya. Di sini ya, begitu banyak dari apa ya yang dilakukan gitu ya, mungkin terhadap kalian ya, atau terhadap orang-orang di sekitar dia gitu ya. Ini akan memberikan jalan untuk dirinya sendiri, paham ya, memberikan jalan, karena di sini ada kartu keadilan ya. Semesta dan Sang Ilahi itu tidak akan pernah diam dan tidak akan pernah tidur apapun ya, entah itu seseorang yang telah zolim kepada kalian atau kalian yang pernah terzolimi gitu ya. Semesta nggak akan pernah diam dan Ilahi pun tidak akan diam gitu. Sebesar apapun dan sekecil apapun itu pasti akan ada sesuatu di mana
semesta dan ilahi itu akan memberikan jalan untuk dia, ya, untuk dia, yang dimana di sini menurut Alisa itu bisa dibilang kalau sudah hukuman dari semesta dan ilahi itu kan adil, ya, tidak pernah terlewatkan dari satu titik ke titik yang lain, ya. Di sini dia akan mengalami bisa dibilang entah itu penurunan, ya, secara finansial di sini yang tadinya dia berada dalam kemakmuran, dalam kestabilan, ya, karena apa yang dia lakukan, ya, entah itu terhadap kalian di sini itu akan dia bayar gitu, ya, akan dia bayar. Entah itu mulai dari tentang penurunan finansial dia, tentang penurunan jabatan dia, entah ini, ya, tentang karir dia, yang pada akhirnya dia mencari jalan sendiri. Kan Alisa udah bilang tadi, ya, akan mencari jalannya sendiri, ya, dia sendiri yang membuat keadaan dia seperti ini gitu, ya, gantung gitu, ya, seperti bagaimana dia telah mempermainkan orang-orang di sekitar dia, entah itu kalian gitu. Intinya ini readingan kan fix ke kalian gitu, ya. Setelah apa yang dia lakukan kepada kalian di sini, oke, akan mencari jalannya sendiri, ya. Jadi posisi mungkin yang saat ini kalian alami atau posisi yang pernah kalian alami dulu karena tingkah dan sikap dia kepada kalian di sini akan dia dapatkan, ya, dimana ada tentang cinta, ya, yang berbau di sini mungkin ketidakwajaran kalian ditundukkan, mungkin dulu dibikin entah kalian itu dibikin nurut atau memang didominasi, ya, dan jalannya pun seperti itu. Dia pun akan menemukan jalan yang sama gitu, ya, tentang suatu hubungan dan komitmen di mana dia dalam suatu ketertekanan pada akhirnya, ya. Dia itu mungkin nggak senang dengan seseorang, tapi dia kayak mau mundur juga nggak enak gitu. Dia kayak terjebak dalam situasi di mana ada seseorang yang mengendalikan dia gitu, seperti apa yang dia lakukan kepada kalian gitu, ya. Itu mulai dari finansial dia, mulai dari percintaan dia di sini, entah itu mulai dari planning dari mimpi-mimpi yang dia bangun, ya, itu gantung. Dan itu mungkin, ya, yang membuat maaf, dia dengan dia mengalami semua ini, dia itu akan sadar gitu loh, oh ya, ternyata perbuatan gue itu salah sama lo, ternyata aku udah nyakitin kamu sedemikian rupa, ya, ternyata beginilah rasanya disakiti, dipermainkan, oke, dan dimanfaatkan. Dia akan tahu itu, oke. Kita lihat apalagi yang akan dia alami karena sudah mempermainkan perasaan kalian di sini. Bismillah. Okay, please. Oke. Dan di sini dia mendapatkan banyak pelajaran. Ya, mungkin semesta dan ilahi memberikan hukuman seperti ini atau memberikan jalan, ya, dimana ada sesuatu yang diambil dari dia gitulah, entah itu kekuasaan, entah itu kekuasaan sama jabatan sama, ya, sorry, entah itu tentang finansial, entah itu tentang cinta, entah orang yang dia sayangi,
bagaimana gitu ya. Karena apapun yang pernah dilakukan itu akan berbalik ya kepada diri kita sendiri ya. Dia di sini baru akan menyadari ternyata apa yang dia lakukan itu adalah salah, apa yang pernah dia perbuat kepada kalian itu adalah salah. Oh, jadi seperti ini ya rasanya. Oke, kita lihat lagi ya. Ya. Di sini juga akan ini ya. Ada di mana dia bisa belajar ya, menghargai suatu komitmen, atau setidaknya dia bisa menghargai orang-orang yang ada di sekitar dia, entah itu family dia, entah itu orang tua dia, yang seperti Alisa bilang tadi. Intinya orang-orang terdekat dia akan mulai banyak belajar di sini tentang nilai kehidupan yang sebelumnya dia tidak pernah mengerti ya. Yang sebelumnya dia berbuat apa yang menurut dia benar gitu ya, dia turuti aja apa yang menurut dia benar gitu, tanpa harus memikirkan apakah orang yang menerima ya perbuatan dia itu tersakiti atau bagaimana. Dia tidak memikirkan, tapi setelah dia merasakan dan diberikan ya pembelajaran yang seperti ini oleh semesta dan ilahi, akhirnya dia sadar ya, akhirnya dia ada kesadaran di sini dan dia bisa menghormati atau di sini bisa menghargai hubungan, entah itu istri, suami, atau orang tua ya, dan yang lainnya gitu. Oke. Dalam gini ya, di dalam hubungan dia juga merasa bagaimana pernah kalian ada di posisi yang sangat melelahkan dengan dia, entah kalian itu pernah diabaikan, entah kalian pernah dimanfaatkan ya, pura-pura dicintai, disanjung, tetapi pada kenyataan dia juga menyanjung orang lain ya. Itu juga akan dia dapatkan di sini ya. Jadi untuk kalian yang masih dalam proses healing saat ini atau masih dalam keadaan bermasalah saat ini ya, memang tidak mudah untuk bangkit dari suatu keterpurukan, dan apalagi kita itu bisa menerima dengan legowo atau dengan ikhlas segala sesuatu yang pernah dilakukan oleh orang lain. Tetapi percayalah ya, kita di sini sebagai manusia itu disuruh untuk belajar dan terus belajar ya. Karena kenapa Alisa selalu bilang belajar? Karena setiap hari kita itu menghadapi situasi yang berbeda, dan itu tidak pernah kita duga-duga, entah A, entah B, entah C ya, selalu beda masalah. Kadang makanya ada tangis dan tawa. Maka disinilah kita diajarkan untuk belajar ya, belajar dari semua pengalaman di masa lalu ya, dan apapun yang terjadi saat ini juga itu ada suatu ya bahan untuk kita belajar menjadi lebih baik begitu. Oke, hanya ini aja yang bisa Lisa sampaikan untuk yang memilih kartu nomor 1 ya. Jika ada kata-kata Alisa yang kurang tepat dalam penyampaian, Alisa meminta maaf, dan Alisa juga di sini ingin menyampaikan, tolong jika yang tidak resonate tidak perlu di sini marah atau bagaimana. Ini adalah suatu konten, jika memang ini resonate dan bermanfaat ya silakan ya dijadikan motivasi untuk menjadi lebih baik ya, karena ini energi banyak orang, jadi tidak semuanya bisa resonate. Dan Alisa selalu mengingatkan, bijaklah menyikapi setiap konten Alisa. Oke, sekarang Alisa ke file yang nomor 2. Hai, yang nomor 2 kita lanjutkan ya. Setelah tadi untuk yang nomor 1 kita lanjutkan sesuai dengan tema di sini. Karma apakah yang akan dia terima setelah dia mempermainkan perasaanku? Oke. Alisa shuffle kartunya dulu. Karma apa yang
yang dia terima. Oh, energinya berat sekali. Oke, di sini ada kartu The Moon. Karena apa ya? Nah, di sini yang Alisa lihat ya, untuk yang memilih file nomor 2, karena apa yang akan dia terima, karena sudah mempermainkan perasaan kalian di sini. Ada suatu impian ya, suatu kebahagiaan yang telah dia bina ya. Mungkin di sini dia pernah menjanjikan ketika dia datang suatu komitmen, oke, kita ke jenjang pernikahan. Tapi di saat kalian benar-benar lagi sayang-sayangnya dan benar-benar percaya sama dia, dia menghilang bleng begitu saja. Itu juga akan terjadi dengan dia ya. Di sini itu akan terjadi juga dengan kehidupan dia ya, yang sudah mempermainkan ya. Jadi perasaan dia seperti hancur ya, langkah dia jadi terhenti seketika, sebagaimana dulu saat kalian ya, mungkin saat ini juga kalian ditinggalkan begitu saja setelah kalian diberikan harapan-harapan yang manis ya. Di sini itu juga akan terjadi dengan dia ya, dimana suatu kebahagiaan yang dia rancang ya bersama seseorang yang dia cintai, tiba-tiba orang itu menghilang ya, meninggalkan dia. Oke. Merasa tidak dihargai, merasa dibuang begitu saja ya. Yang Alisa lihat, oke, dia akan berada juga dalam situasi kondisi triparty, sebagaimana dia pernah memberikan kalian posisi yang seperti itu ya, dengan mendoakan kalian bersama orang ketiganya gitu ya. Dia juga akan diperlakukan seperti itu ya, orang yang dia sayangi menghancurkan mimpi-mimpi dia ya setelah datang ya. Dan di sini secara ini ya, dia juga mendapatkan dimana tidak ada orang yang benar-benar tulus sayang sama dia ya. Ini karena mungkin drama yang pernah dia buat nih ya. Kedatangan orang ini ya hanya dengan tujuan kedatangan seseorang gitu ya yang dia cintai, hanya dengan tujuan bisa mendapatkan bisa dibilang kesejahteraan dari dia, sokongan ya, entah itu dari keuangan, entah dari yang lain gitu ya. Hanya itu ya. Oke, dia juga akan merasakan hal yang sama seperti itu. Oke. Ya, hanya diambil ya, hanya dimanfaatkan saja ya. Dia juga akan mendapatkan seperti itu ya. Dia di sini akan merasa dicintai ya oleh seseorang, merasa disayangi, sehingga dia itu benar-beneran kayak memberikan apa yang dia punya gitu ya, apa yang orang itu minta ya, orang yang dia sayangi gitu ya, orang ketiganya gitu ya, yang diminta sama dia akan diberikan ya, karena dia merasa seperti disanjung, seperti diperlakukan istimewa ya. Di sini dia mau berkorban di sini untuk orang itu, tapi setelah dia berkorban ya, orang ini dia kecewa banget ternyata gitu ya. Dia tahu orang yang dia sayangi di sini punya pilihan, intinya bukan dia orang satu-satunya yang ada di dalam hatinya ya, tetapi ternyata ada orang lain, berarti bukan gue aja tapi orang lain ya. Itu yang Alisa lihat, dia akan mendapatkan itu ya setelah di bawa tinggi ya.
impian dia, dilambungkan setinggi-tingginya, dan dia pun akan dijatuhkan juga gitu ya, secara finansial juga, secara perasaan, remek gitu ya kalau bahasa ininya ya, biar gampang aja. Oke, sekarang Alisa lihat gimana rasanya setelah kita disanjung, dibawa, dirayu ya, kitanya percaya, memberikan kepercayaan, tiba-tiba ya secara materi sudah diberikan, pengorbanan sudah juga ya, tiba-tiba tahu kalau dia punya seseorang di luar sana ya, seperti itulah juga jalannya dia gitu. Oke. Wow, kartu yang sama lagi keluar, Harisa Sapel, dapat pembelajaran ya. Dari sini dia dapat belajar akhirnya juga ya. Kalau memang tentang karma di sini, orang kalau sudah merasakan tuh baru gitu ya, oh ternyata gue itu salah gitu ya, ternyata mungkin kesalahan gue yang masa lalu itu telah nyakitin dia gitu ya, sekarang gue terima nih balasannya ya. Bagus-bagus itu kalau bisa sadar ya, nggak bagus tuh kalau nggak bisa sadar itu gitu. Nah di sini seperti yang Alisa bilang ya, dari cinta gitu ya, dari cinta ya, di sini dia tertipu karena suatu ekspresi ya, karena suatu ekspresi, ngerti ini adalah suatu tipuan ya. Alisa bilang dia akan terkena tipuan ya, seperti itu juga. Bagaimana dia pernah menipu kalian, bagaimana dia pernah ya membuat hubungan kalian itu semanis-manisnya dan meninggalkan kalian begitu saja. Oke, jadi itu juga yang akan dia dapatkan. Dia tertipu oleh kepolosan seseorang ya, oleh kepolosan seseorang yang sangat di sini ibaratnya berusaha untuk meyakinkan ya, entah itu karena apa ya, dari fisiknya, mungkin dari sikap dan kata-kata manisnya. Nah dia tertarik, nah dia mengeluarkan apa yang dia punya, kasih sayang semuanya, karena namanya orang jatuh cinta ya. Nah tapi sayangnya gitu, dia bertemu dengan orang-orang yang tidak tulus mencintai dia, tidak seperti kalian yang mungkin ditinggalkan, tidak dianggap, kalian tulus banget mencintai, tapi dia tidak bisa menghargai kalian. Dan dia pun mendapatkan itu setelah dia memberikan penghargaan kepada seseorang di luar sana ya, tetapi imbal balik yang dia terima adalah dia tidak dihargai. Oke. So, untuk yang memilih file nomor 2 atau kartu nomor 2, cukup ini penjelasan Alisa. Alisa cuma berpesan, apapun masalah yang kalian hadapi sekarang, percayalah semua masalah pasti ada jalan keluar. Hanya waktu yang memang kalian itu harus butuh proses, dimana kalian itu harus ini ya, kayak orang naik tangga ya, step by step kalian harus lewati itu. Tidak bisa lari kita dari suatu masalah, lari gitu. Jangan seperti tidak mungkin kan kita punya masalah lari seperti orang pengecut gitu, karena jika ini memang ada suatu jalan dari semesta dan ilahi ya, untuk diri kita menjadi lebih kuat dan baik gitu, itu tidak bisa, jadi memang harus dilalui ya. Alisa cuma bisa mendoakan semoga kalian tuh bisa kuat, sabar dan tabah. Oke, kita ke file yang nomor 3 ya. Oke, kita lanjut ya untuk ke file yang nomor 3. Di sini ada kartu I Miss You sesuai dengan tema kita bahas ya. Oke, bisa shuffle kartunya dulu di sini. Karena apa yang akan dia terima karena sudah mempermainkan perasaan gua, selalu berat. Oke, kasih Alisa kesempatan untuk menshuffle kartu dulu ya. Dibawa enjoy aja. Oke. Semua tentang kebahagiaan. Entah itu bersama teman atau orang-orang terdekat dia gitu ya. 3
Oke. Di sini yang namanya tentang dunia itu meliputi banyak di sini. Cinta, keuangan, ya. Itu pasti di sini ya. Dan yang Alisa lihat, apa yang akan dia terima ya untuk seseorang yang sudah pernah menyakiti hati kalian ya. Pertama, kalian dan dia di sini ya. Perjalanan tuh begitu indah ya. Perjalanan tuh begitu indah, entah perkenalan yang kalian mulai ya, yang kalian awal itu begitu indah ya. Tapi di sini ya ada kayak rasa ketidakpercayaan ya, dimana mungkin bisa dibilang dia ini gitu ya akan mendapatkan balasan, entah itu dia dari bidang pekerjaan, dari bidang ini ya, dari jabatan mungkin ya. Dia selalu saja mendapatkan masalah. Artinya gimana? Selalu ada konflik di dalam pekerjaan dia di sini. Intinya dalam pekerjaan sih yang Alisa lihat ya. Itu yang akan dia terima ya. Entah mungkin orang tidak suka ya, entah mungkin dia ini bekerja tidak pernah benar gitu ya, selalu tidak memenuhi standar di sini. Seperti mungkin apa yang diinginkan atasan kalau dia bekerja di sebuah perusahaan ya, atau kehilangan ya, dia banyak kehilangan kesempatan di sini yang Alisa lihat, mulai dari ini ya, entah itu proyek ini ya, begitu banyak kesempatan yang hilang ya, yang membuat keadaan dia tuh stres di sini ya, karena mungkin ya yang namanya kita salah ya, pernah melakukan kesalahan, apalagi dengan sengaja menyakiti seseorang, itu pasti ya, pasti ada imbal baliknya ya. Itu dari pekerjaan juga bisa ya, akan diambil ya sedikit tidaknya kenyamanannya ya, ya kalau biar lebih elegan gininya ya, menjabarkannya, bilang aja kenyamanannya sedikit diturunkan. Kalau bisa dibilang dihancurkan terlalu kejam ya, kita menjabarkan. Oke. Secara pekerjaan di sini kenyamanannya dikurangi ya oleh semesta. Jadi apa-apa bawaannya dia selalu disalahkan gitu ya. Dan di sini banyak kehilangan kesempatan ya untuk menjadi orang yang lebih maju ke depannya. Itu. Oke, bismillah. Ada di sini saling keterkaitan ya, sudah finansial sedikit di ininya ya, sedikit diambil kenyamanannya, belum lagi masalah hati lagi ya, digembleng, dapat juga dia gemblengan masalah hati ya. Ya pastinya ya, ada seseorang yang cinta dan sayang ke dia hanya sebatas materi ya. Setelah dia kenyamanan finansialnya itu menurun ya, intinya finansial dia menurun, maka hati itu pun lari ya, hati yang dia jaga itu lari, paham ya? Karena menurut nih orang yang cinta dia gitu, nih orang udah nggak bisa nih sokong gue ya, nih orang udah nggak bisa nih ngasih apa yang gue mau ya, karena cinta memang dia menemukan seseorang dengan cinta yang bermodus kasih sayang, tetapi sebenarnya bukan kasih sayang yang tulus, tetapi hanya melihat dari sisi keuangannya saja. Oke, itu yang akan dia dapatkan. Apalagi
Oke, Alisa lihat lagi ya. Alisa shuffle kartunya lagi di sini. Dan susah sekali untuk mendapatkan suatu kepercayaan kembali ya, untuk meraih entah itu naik jabatan ya, itu susah sekali. Oke. Dan sangat berpengaruh juga tentang suatu kebahagiaan ya. Jadi apa mimpi-mimpi dia tentang dunia diambil ya satu persatu kenyamanannya. Bukan Alisa bilang menghancurkan, nanti ada yang gini lagi, mbaknya ini terlalu besar-besarkan gitu. Nah ya. Oke, diambil sedikit demi sedikit rasa kenyamanan itu ya, mulai dari keuangan, mulai dari hati seseorang yang dia jaga gitu ya, mulai dari kepercayaan orang terhadap dia gitu. Kita lihat lagi. Oke, di bawah enjoy ya. Dan Alisa minta nanti kalau komen ya, jangan ya syukurin dah Mbak Alisa, jangan seperti itu ya, kita nggak boleh seperti itu ya. Di sini ya, dia akan dalam posisi seperti ini ya. Untungnya dia di sini berusaha untuk tetap kuat ya, tetap kuat berada di posisi dia ya, entah itu dia dikucilkan oleh orang, entah apa, untungnya gitu ya. Di sini dia mendapatkan ada sisi baik mungkin yang pernah dia lakukan ya ke orang-orang terdekat dia gitu. Dia di sini mendapat pertolongan juga gitu ya dari semesta dan ilahi gitu untuk menangani setiap masalah dia gitu ya. Tapi ya seperti itu ya, dia di sini akan berusaha untuk kuat ya, diberikan kekuatan juga dianya untuk menghadapi ini ya. Karena dikurangi kenyamanan, kalau ditambah kenyamanan ya tentang suatu kebaikan, orang pasti semuanya terima, bersyukur ya. Tapi ketika dari nyaman kita dibawa ke kondisi yang tidak nyaman, pasti banyak orang teriak ya gitu, protes dan sebagainya gitu ya, kaget ya gitu. Di dalam ini ya, hubungan cintanya juga, dia selalu mendapatkan seseorang yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan ya. Ya mungkin yang Alisa bilang tadi gitu ya, dia selalu mendapatkan, intinya dia akan mendapatkan, bukan selalu, dia akan mendapatkan seseorang dimana mencintai dia hanya karena melihat sisi keuangan dia ya gitu. Jadi sebenarnya dia nggak suka gitu loh dimanipulasi, dimanfaatkan atau disakit dan ditinggalkan gitu. Tapi yang namanya suatu jalan ya untuk membayar sebuah ini ya, apa yang sudah pernah kita lakukan kepada seseorang pasti kan ada jalannya nih, nggak sekarang besok, nggak besok lusa gitu ya. Ya, terulang kembali dan kembali ya, ketika dia tidak bisa menemukan seseorang yang menurut dia itu ini hanya manfaatin gue aja gitu, nggak bisa terima gue dan tidak bisa menemani aku di saat susah. Jadi mau nggak mau di sini dia akan selalu mengulangi mencintai ya, menerima juga dia energi-energi dari banyak lawan jenis gitu ya, yang namanya dia masih mencari gitu ya. Di sini itu yang akan dia terima ya. Dari sisi cinta juga dia tidak mudah mendapatkan seseorang yang tepat untuk dirinya ya, yang bisa nerima. Artinya dia tidak mudah mendapatkan seseorang yang memang benar-benar terima dia apa adanya, selalu ada embel-embelnya gitu ya. Dan itu yang membuat dia pindah mungkin dari hati ke hati gitu ya, dia membuka diri untuk semua orang gitu, lawan jenis gitu di sini. Dan seperti itu juga pasangan yang dia cintai gitu ya, dia juga membuka hati untuk
orang lain gitu ya, walaupun sudah berkomitmen dengan dia ya, seperti apa yang sudah pernah dia lakukan itu aja. Readingannya untuk yang memilih nomor 3 ya. Jika ada kata-kata Alisa yang kurang tepat, Alisa meminta maaf dan tolong di sini bijak dalam menyikapi setiap konten yang Alisa buat. Dan Alisa mengucapkan banyak terima kasih untuk semua yang sudah mendukung channel Alisa ini ya, karena tanpa kalian Alisa tidak akan bisa ya menjadi seperti ini. Salam santun selalu untuk kalian. Semoga apapun yang kalian hadapi saat ini, kalian tetap bisa melaluinya dengan sabar ya, karena setelah usaha dan doa kita hanya bisa sabar ya. Kita mau teriak juga gimana, tapi kalau memang belum waktunya ya kita lolos dari semua ini, apapun yang kita usahakan dan yang kita lakukan itu akan terasa kayak seperti kok belum ada hasil gitu ya. Itu kita disuruh untuk sabar. Oke. Salam santun untuk kalian yang memilih file nomor 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.